nasinya. Kalian mau tahu apa yang Lose mau buat? Lose mau buat tahu apa coba? Iya, Lose membuat roti goreng isi daging. Pasti enak sekali hari ini. Lose mau kebetulan sekali kamu datang, Lose. Jadi mau bantu Lose enggak? Pasti dong. Teman-teman, Lose Foni mau bantu Lose Jenny. Tenang aja, pasti dibagi. Nah, Lose, tangan Lose itu nanti tolong dipotong bawang putihnya, oke? Ya. Dan mulutnya Lose bukan cuma ngoceh-ngoceh, bawang putih enggak. Tapi mulut tangan kita bekerja dan mulut kita memuji Tuhan. Ada lagunya itu loh, Lose. Oh ya? Iya kan? Ada di rumah, tahu lagu apa? Apa coba? Ayo, tangan ini untuk apa? Untuk bekerja. Nah, tanganku kerja buat Tuhan. Baik, kalau gitu adik-adik kita naik kampucang ini bersama-sama. Setuju? Oke, setuju. Oke, musik. Sesuatu yang penuh sukacita. Ketika kita bekerja buat Tuhan, memang kelihatan sih kita nggak dapat upah ya, nggak dibayar ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ada rasa sukacita Lose di dalam hati kita. Iya. Nah, adik-adik, kita rindu dalam hidup kita ya Lose. Adik-adik di rumah kita senantiasa mau melayani Tuhan. Kita mau memuji Dia dan mari Lose mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Biar kiranya Tuhan yang telah hadir di rumah kita masing-masing memberkati dan menikmati ibadah kita hari ini. Ya, betul. Oke, Lose Foni pimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang masih mengalir terus di dalam kehidupan kami. Lewat pelayanan kami juga kami bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Mu dan melakukan firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose,
sekarang Lose Jenny mau buat daging tumis untuk isi roti goreng hari ini. Wah, jadi Kita kerjasama ya Lose ya. Lose potong bawangnya, saya Lose Jenny akan mempersiapkan tumisan bawang. ih, sepertinya ada lagunya lah. Masa? Iya kah? Iya. Oh, Tapi lagunya kita kerja sama-sama. Oh, adik-adik mau kerja sama-sama dengan Lose Jenny dan Lose Foni? Ayo. Mau? Kalau Mau. adik-adik mau kerjasama dengan Lose Jenny dan Lose Foni, kerjasamanya begini Lose. Kan adik-adik nggak mungkin potong bawang di sini kan? Iya. Karena mereka lagi di rumah. Nah, kita naikkan pujian ini, adik-adik juga nyanyi bersama-sama. Iya betul, dengan gerakan yang sama. Iya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita kerja sama-sama. Yuk adik-adik, kita dengan sukacita melakukan pujian ini bagi Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, kerjasama hati. Duduk, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, bersama hati. Nah, Lose biasa pujian ini kalau kita naikkan ya, kita selalu berteriak, cari teman 2 orang, cari teman 3 orang. Tapi sekarang kan nggak cuma berdua. Jadi bagaimana baiknya ya, agar mereka bisa juga semangat nyanyi? Ada dong, papa mama yang teman kita. Oke, jadi Kita ajak juga kerja sama-sama. Jadi yang di rumah bisa pegangan tangan deh. Karena kan kalian satu rumah. Iya. Kalau Jenny, kalau Foni nggak boleh. Beda rumah, cuma ketemu di gereja. Ya, oke. Ya, jadi nanti kalau Lose bilang berempat, berarti mami, papi, kamu dan adik atau cece. Iya. Oke? Oke. Yuk, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama,
sudah potong bawang? Oh belum. Ya, kalau lupa foto bawang kan? Iya, harus tahu tugasnya ya. Iya. Nah, Lose kan potong bawang, bekerja buat Tuhan. Ternyata ada anak-anak, adik-adik kita sekolah minggu juga mau bekerja buat Tuhan. Bagus itu Lose. Iya, saat ini mereka mau loh bagi melayani Tuhan dengan mempersembahkan pujian. Aduh, mau menyaksikan adik-adik? Iya, kita saksikan bersama-sama persembahan pujian ini. Dan setelah pujian ini dipersembahkan, ada Lose kita juga yang akan cerita firman Tuhan. Berarti kita harus siapkan hati kita. Harus. Memang sih kita sudah siapkan hati waktu mulai ibadah. Iya. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, minta Allah Roh Kudus supaya mengisi hati kita. Ya, betul. Melalui kebenarannya kita dikuatkan, kita semakin berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Iya, betul adik. Yuk kita saksikan bersama-sama persembahan pujian teman kita dan Lose yang akan ceritakan firman Tuhan. Tadang! Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Halo adik-adik, senang sekali hari ini Lause bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik di sekolah minggu. Nah, coba kalian lihat, ada yang beda enggak ya dari Lause Natalia? Apa yuk? Wah, Lause lagi pakai apa namanya nih? Mahkota. Mahkota itu biasa dipakai oleh siapa ya? Ya, betul ya, dipakai oleh raja yang memimpin suatu kerajaan. Aduh El, datang-datang langsung El mau jadi raja, El mau jadi raja. Hai, disapa dulu dong teman-temannya. Ya kan adik-adik ya? Masa datang-datang langsung El mau jadi raja? Ya sudah, kalau El mau jadi raja nih, langsung kasih mahkotanya El. Nih. Iya El, itu kan mahkotanya Lause ya, pasti kebesaran, nggak cocok sama El. Ada-ada aja sih El, kembalikan lagi ya. Tapi memangnya anak kecil mana mungkin jadi raja? Tidak ada raja yang anak kecil. El, jangan salah. Siapa bilang anak kecil tidak bisa jadi raja? Lause punya cerita hari ini El. Adik-adik mau dengar enggak adik-adik? Hari ini Lause bercerita tentang seorang tokoh yang menjadi raja di umurnya yang 8 tahun. Coba deh adik-adik kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, adik-adik sekarang umur berapa? Ada yang umur 5 tahun, ada yang umur 6 tahun, ada yang masih umur 3, 4, tapi tidak terlalu jauh berbeda dari umurnya kakak yang menjadi raja ini ya. Nah, siapakah dia? Ayo kita dengarkan ceritanya
sama-sama. Tapi sebelumnya ayo kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami kembali di sekolah minggu. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan, agar kami bisa terus belajar, bertumbuh menjadi anak-anak yang Tuhan senangi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang anak yang bernama Yosia. Dia menjadi Raja Yehuda di usianya yang sangat muda, yaitu 8 tahun. Meskipun raja-raja sebelumnya tidak menyenangkan Tuhan, tapi Yosia sama seperti Daud hidup mengasihi Tuhan. Ketika dia besar, dia ingin memperbaiki bait Allah yang mulai runtuh karena orang-orang telah lama meninggalkan Tuhan. Dia mengumpulkan orang-orang untuk mulai bekerja untuk memperbaiki bait Allah. Mereka bekerja dengan giat hingga suatu hari imam menemukan gulungan kitab Taurat di balik tembok bait Allah. Kitab itu pun dibawa kepada Raja Yosia, dan ketika dia membacanya dia menjadi sangat sedih karena kitab itu berisi peringatan dari Allah bahwa rakyatnya telah hidup jauh dari Tuhan. Akhirnya Raja Yosia mengumpulkan rakyatnya untuk bertobat dan kembali taat dan patuh beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Aku kagum sama Raja Yosia. Iya El, meskipun Raja Yosia ketika dia menjadi raja dia masih berumur 8 tahun, tapi ternyata Raja Yosia itu justru dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan senang. Yaitu apa? Dia taat dan dia menyembah kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang benar ya. Tidak sama seperti raja-raja yang sebelumnya. Meskipun raja-raja sebelumnya itu lebih tua, lebih dewasa, tapi mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, lo semua mau tanya, bagaimana caranya Raja Yosia tahu bahwa rakyatnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Karena apa? Karena hidup jauh di hadapan Tuhan. Karena apa? Betul sekali, El. Karena ada gulungan kitab yang ditemukan di balik tembok bait Allah itu. Ketika dia membaca itu, Tuhan memperingatkan Yosia bahwa rakyatnya itu hidup jauh dari Tuhan, dan itu membuat Tuhan marah kepada mereka, sehingga akhirnya dia bisa sadar dan dia bisa bertobat. Adik-adik, kita juga ya, kita di masa ini kita sudah mempunyai Alkitab. Nah, di Alkitab ini adalah buku yang luar biasa adik-adik. Semua cerita yang Lause ceritakan itu semuanya berasal dari Alkitab ini, yang adalah firman Tuhan. Kita bisa belajar apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat Tuhan sedih, apa yang membuat Tuhan marah, apa yang membuat Tuhan senang. Dan juga ini juga berisikan janji Tuhan, dan kita juga tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Semuanya itu dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa belajar ya membaca Alkitab. Atau kalau tidak, bisa minta mama papa ceritakan cerita Alkitab. Dan bisa juga pakailah cerita Alkitab dari ada buku. Kita belajar di sekolah minggu tiap minggu, ada juga Joyful Day. Itu semuanya membahas hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita bisa terus belajar dari Alkitab ini agar kita tahu apa saja yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Begitu El ceritanya. Nah, Lause punya satu buah lagu yang akan Lause putarkan untuk adik-adik. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. A, make you brave, make you bold, make you brave. L,
kita baca ayat hafalan yuk. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Wah hebat, ada temannya kita yang sudah menghafal loh. Ini dia. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, ini Loso buatkan satu mahkota khusus buat El. El punya mahkota ya? Wah, bagus sekali. Terima kasih, Losa. Ayo kita satu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau memberikan sebuah buku yang luar biasa, yaitu Alkitab yang menjadi penuntun hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang setia belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Mana nih Lose Jen ya? Kita sudah siap-siap. Tapi mana Lose? Hei Lose, Ya. sorry ya adik-adik, Lose Sony. Lose itu baru ketemu dengan Lose-Lose yang lain. Lose Natalia, Lose Frankie yang menyampaikan firman Tuhan, Lose Gora juga. Ternyata mereka itu ya bekerja sama, melayani bersama-sama di sekolah minggu, tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kita juga bersyukur kepada Tuhan Lose Foni bahwa kita masih tetap diberikan kecukupannya. Iya, tidak berkekurangan. Setiap hari Tuhan memberikan kita berkatnya, yaitu nafas yang masih mengalir. Iya. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Sama-sama yuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kalau semuanya adik-adik yang ada di rumah, kita memberikan persembahan bisa mentransfer melalui rekening yang di bawah ini, Ya. dan melalui QRIS. Ya, persembahan adik-adik adalah persembahan yang dipakai di dalam pelayanan gereja Tuhan untuk pembinaan dan bahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, adik-adik yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Oleh sebab itu adik-adik boleh memberikan persembahan melalui rekening ini sekali lagi dan melalui QRIS ataupun melalui celengan kalian. Kita akan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama
tetap sikat berdiri dan teman kita akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Yesus, saat ini kami mau memberikan Tuhan persembahan. Terimalah persembahan kami, berkatilah keluarga kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada Engkau Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah menyertai ibadah online sekolah minggu hari ini, dan Allah yang tidak pernah melupakan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengangkat hati kami kepada Tuhan dan merindukan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, yang memberkati keluarga kami, yang memberkati usaha pekerjaan papa mama kami, yang memberkati studi kami selama home learning ini, yang menyertai kami senantiasa dan selalu melindungi kami dengan memberikan kekuatan kesehatan sepanjang hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dosen, bagaimana nih Hasil apa kerjasama kita? Mau lihat? Mau dong. Wah, dosen dari sana ya. Ini. Wah, roti. Daging yang lezat. Dosen mau makan? Iya dong, kan dapat bagian sudah membantu. Baik. Tapi nanti aja Iya. setelah selesai pengumuman. Oke. Nah, Dosen, kita bersyukur kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wah, Dosen senang melihat teman-teman kita. Teman-teman kita sudah mempersembahkan hasil karya mereka. Iya, ada yang saya lihat sudah membuat gambaran yang sangat bagus. Ya, nanti bisa lihat hasilnya di tanggal berapa, Dosen? Hasil pengumumannya nanti tanggal 30. 30. Dan Jadi masih ada dong kesempatan Dosen yang belum betul ikut. sekali. Oleh karena itu, Dosen, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah masih diberikan kesempatan sampai tanggal berapa, Dosen? Sampai tanggal 28 ya. Agustus, paling lambat jam 6 sore. Ayo adik-adik yang kelas batita, cara mencuci tangan. Yes. Ya, direkam. Terus yang kelas tengah, dari kelas 1 sampai kelas 3 Membuat masker. Wow. Menghias maskernya. Ya. Ya, yang kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6 kita menggambar sesuai dengan tema kemerdekaan kita. Ya. Ya. Dan dapat hadiah nggak langsung kita kerjakan gitu. Karena mereka ini sudah berusaha melakukan dan mencintai bangsa kita, maka Lose pikir-pikir, Kok dipikir-pikir lah. kasih nggak ya? Kasihlah Lose. Ih, senangnya. Iya, Lose Jenny mau memberikan apresiasi kepada mereka Wah. atas semangat 45 mereka yang merayakan
kumpulkan terus, kirim ke grup WA masing-masing. Dan adik-adik yang mau tetap bekerja sama melayani Tuhan masih diberikan kesempatan untuk menghubungi Loselia dengan nomor berikut ini. Loselia, aku mau bersama pujian. Nah, kalian boleh kasih masuk. Loselia, aku mau untuk ayat hafalkan. Silakan. Loselia, aku mau doa persembahan. Boleh, Loselia. Boleh semuanya. Iya. Dan kita juga tetap mendorong emak-emak, parents yang ada di rumah untuk tetap mendorong dan mendukung anak-anak melakukan Pelayanan ini. iya. Dengan yang kedua apa, Lose? Apa nih? Yang setiap minggu kita bagikan, mereka harus kumpulkan. Aktivitas ketaatan. Iya, proyek ketaatan. Hmm. Ya, adik-adik tetap ditunggu dengan semangat karena Lose berharap melalui proyek ketaatan ini bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas, tetapi kita bertumbuh bersama dengan papa mama di rumah. Ya, adik-adik ya, kita akan ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada tanggal 30 melalui Zoom. Oh iya. Ya. Berarti kita Zoom ya, Lose? Ya, di Zoom ini kita bukan hanya beribadah, kita boleh bertemu dengan teman-teman kita dan ada permainan. Oh, ada permainan, Lose. Wih, seru sekali. Lo dengar ya? Iya, Lose. Dengerin telinga terbuka. sih ya. Nah. Ada permainan. Ayo, adik-adik, kita ikut ya permainan. Oke. Ya, oke adik-adik ya, kita tunggu kalian di ibadah Zoom sekolah minggu GKY pada tanggal 30